Salam Bro dan Sis, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kebaikan oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan bahwa sekarang itu kita sedang dalam masa transisi dari genting ke gen mercusuar. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin alangkah baiknya Pak Joni yang menjelaskannya. Ya, gini, sebelum kita masuk ke topiknya, saya menjelaskan tentang masa transisi dari genting ke gen mercusuar. Nah, kami sepakat bahwa genting itu sepertinya terlalu arogan gitu dari istilah Chinese thinking-nya. Jadi lebih baik diganti menjadi gen mercusuar karena gennya itu saya menganggapnya itu adalah generasi, dan mercusuar itu filosofinya mungkin dia pondasinya kuat, kokoh, dia itu kuat terhadap panas, hujan, terpaan ombak setiap hari, ombak kecil, ombak besar, dia kokoh, kuat. Dan kalau malam gelap, ada badai, semakin berbahaya kondisi di laut itu, nah, mercusuar itu bisa menerangi, bisa memberikan jalan atau memandu gitu, agar tidak tersesat atau malah menabrak karang kapal. Jadi filosofinya cukup bagus. Mungkin mereka juga terinspirasi untuk mercusuarnya itu pada waktu kalian pergi ke Ujung Genteng ya. Ujung Genteng sih sebenarnya. Iya, bagus sebetulnya. Jadi apa? Nah, untuk selanjutnya, untuk topiknya saya nggak tahu bagaimana kalian. Sebenarnya mah ada beberapa topik sih Pak yang lagi rame sekarang. Iya. Ada soal yang perempuan itu yang di terus yang ada dijelek-jelekan tuh tentang pengamen juga Pak. Oh. Mau yang mana dulu Pak? Oh, yang pengamen ya. Ya. Tahu saya yang ada, boleh termasuk kekerasan gitu ya. Terserah mau yang mana. Yang mana? Jelas lah. Dua-duanya bagus menurut saya. Kayaknya lebih Satu-satu dulu. ya, perempuan dulu lah. Soalnya juga yang ngomong kan juga suatu tokoh yang udah mempunyai nama gitu kan, kata seperti itu. Itu dulu kayaknya kita bahas dulu. Nah, kamu boleh juga yang tentang perempuan, karena kalian generasi mercusuar, ini harapan saya ya, tentang perempuan yang saat ini seperti dibully ya. Menurut kalian, Andre, Adam, gimana tuh? Kenapa kalian emosi gitu dengan pernyataan tersebut? Gini Om, kan gimana nggak mau emosi gitu kan? Istilahnya tuh kita nih manusia, lahirnya dari manusia juga kan gitu. Bukan dari batu atau dicetak oleh mesin yang bisa bongkar turun naik mesin gitu kan. Oke. Masa dibanding-bandingkan manusia dengan mesin gitu? Parah sih. Gimana? Oke. Perasaannya itu loh Om. Kayak Oke. bongkar mesin. Lah kita kan manusia bukan mesin gitu. Oke. Sementara cukup, saya agak cut dulu. Mulai kelihatan emosinya nih saudara Andre nih. Iya. Adam, gimana? Dan kalau dari Adam mah gitu, kalau secara logika ya Pak, ya Ibu Adam juga kan seorang perempuan gitu. Iya. Ya nggak baik itu, nggak selayaknya dilecehkan seperti itu. Iya. Dari Adam. Betul, semuanya pendapatnya betul. Nah, banyak mungkin yang emosi di luar sana, tetapi begini, saya tuh mau menengah, coba berusaha menengahin. Kita semua lagi belajar, saya pun lagi belajar, udah tua begini masih belajar juga. Nah, tapi ingin berbagi sedikit pengalaman kepada kalian, terutama yang ada di sini. Perempuan
yang ada di luar, yang sedang viral di luar itu, sebetulnya itu kesalahan seorang suami kepada istrinya. Nah, untuk menyampaikan hal-hal yang sebetulnya bukan untuk dikonsumsi oleh publik, itu satu. Keduanya, sebetulnya kita tidak perlu marah, ya, karena semua orang juga, siapa sih orang yang tidak bersalah? Semua orang bersalah. Nah, jadi tetapi kewajiban kita untuk mengingatkan agar jangan melakukan kesalahan yang fatal dan membuat suasana tensi di luar itu tinggi. Itu saya kurang setuju. Walaupun kesalahan tetap ada kesalahan. Nah, sekarang untuk melihat kesalahan itu, kita lihat perempuan, kodrat perempuan. Apa perempuan artinya buat kalian? Ya, Andre dulu boleh, Adam boleh, siapa aja. Apa tuh perempuan tuh? Apa artinya buat kalian perempuan? Kalau dari sih menganggap perempuan tuh suatu sosok yang luar biasa gitu, manusia ciptaan Tuhan yang paling luar biasa gitu kan. Mulai peristiwa, ada suatu cerita gitu, sebelum bayi diturunkan atau kita nih generasi muda diturunkan nih ke bumi, ya kan, di surga tuh bayinya bertanya kepada Tuhannya, ya Tuhan, apa benar besok aku akan diturunkan ke bumi? Lalu Tuhan menjawab, benar, kau akan diturunkan besok ke bumi. Nah terus si bayi bertanya, ya Tuhan, bagaimana aku bisa hidup di bumi sedangkan aku tidak tahu dengan lingkungan bumi gitu kan. Nah, barulah Tuhan menjawab, akan kukirimkan malaikat yang akan menjagamu, mengurusmu, dan mengajarimu apa yang ada yang di bumi. Nah terus si bayi bingung, malaikat yang mana Tuhan katanya. Terus dijawab oleh Tuhan, kau bisa memanggilnya dengan nama ibumu. Nah jadi dari situ tuh bahwa sosok ibu perempuan itu betul-betul luar biasa. Oke, jadi tadi jadi maksudnya kau bisa panggil malaikat itu ibu. Oh, ibu. Bagus juga, ya. Itu berarti perempuan ibunya itu bisa menjaga, merawat dan seterusnya. Iya. Bagus. Kalau menurut kamu? Kalau menurut Adama, perempuan itu adalah sosok yang istimewa dan spesial karena memiliki organ tubuh yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Apaan tuh? Payudara. Ada apa itu? Cuma kecil. Belum tahu. Mungkin si Anu si Anu walaupun punya itu mah. Oh, paginya. Iya. Ini Pak, organ tubuh ini penuh kasih sayang. Oh, apa itu? Ya kan organ juga harus disayangin. Lu mau jual ginjal gitu kan, parah, harus dijaga tuh. Apa sih yang disayangin gitu kan? Rahim. Iya nggak punya, laki-laki emang nggak punya rahim. Kau pikir kami kuda laut gitu punya rahim? Ya. Rahim kan sesuatu yang suci itu Pak, harus dijaga, jangan dirusak, jangan dikotori oleh perempuan tersebut maupun oleh yang kita laki-laki gitu. Iya. Karena kan kita bicara manusia juga, semua manusia terlahir dari rahim seorang ibu. Iya. Jadi bagus juga. Ya, kita semua lagi pada belajar. Itu juga jadi pelajaran juga buat saya. Jadi memang maaf, rahim tempat yang penuh rasa sayang, ya. Bagus. Jadi artinya perempuan itu di mata kalian itu seperti itu gitu ya.
Kalau saya itu punya pendapat, ya pendapat seperti asal-asalan gitu. Nah, karena sebetulnya tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia, nggak ada. Mau yang lama, mau yang disempurnakan, nggak ada. Saya tuh lebih suka menyebut wanita itu adalah perempuan, karena di dalam kata perempuan terselip kata empuk. Nah, empuk itu kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu ada 4 arti. Saya tidak hafal seluruhnya, hanya ada arti hulu, kepala. Hulu dalam arti lawan dari hilir, lalu ada kepala, lalu ada seorang tukang atau ahli pembuat keris. Nah, untuk membuat keris itu butuh keahlian yang luar biasa, spiritualnya tinggi, itu bijaksana, tahan menderita, tahan ujian, tahan cobaan. Itulah seorang empuk. Nah, jadi saya melihat perempuan, saya lebih suka menyebut perempuan daripada wanita. Nah, jadi itu pendapat saya. Tapi pendapat ada bagus, Adam juga bagus. Nah, saya mungkin masih banyak juga gitu. Iya. Ya, Pastinya dong. jadi masih banyak sekali tentang perempuan. Ada di dalam agama Samawi itu menyebutkan Tuhan itu menjamin 4 orang perempuan yang menjadi ahli surga. Ya. Nah, jadi supaya lebih singkat, ya saya tahu kalian juga kemungkinan besar tahu. Satu adalah Asia, ya kalau tidak salah Asia. Asia itu istrinya Firaun. Nah, mungkin dia jadi ahli surga, jaminan ahli surganya itu karena pernah menolong bayi yang kelak menjadi Nabi Musa. Lalu Ibu Siti Khadijah itu istrinya Nabi Muhammad. Lalu ada Siti Fatimah kalau tidak salah ya, itu putrinya Nabi Muhammad SAW. Dan yang satu lagi itu tercantum dalam Al-Quran menjadi sebuah surat, yaitu Maryam. Nah, itu perempuan luar biasa dan menjadi ahli surga gitu. Tetapi walaupun bagaimana, yang lainnya itu tetap harus dihargai dan harus dihormati menurut saya. Tapi saya cukup senang karena kalian generasi mahasiswa, artinya generasi yang akan datang, yang berpikir lebih baik, memikirkan hal-hal yang baik, kritis. Tapi janganlah kita semua membuat suatu hal yang membuat keramaian di luar sana yang kurang begitu berguna, apalagi merugikan, apalagi melecehkan yang lain. Setuju sih sebenarnya. Jadi kita tuh nggak boleh saling menjelek-jelekan, ya harus saling menghargai gitu intinya kan. Iya. Tapi kalau menurut Andre gini, saat Andre itu kan sekarang ini kan mesti punya ibu, dan kebetulan Andre tuh punya sosok adik, adik perempuan kan. Iya. Jadi di pikiran Andre terlintas gini kan, duh, kalau aku pengen nyakitin wanita baik secara fisik ataupun hatinya Iya. pastinya dong Andre nanti bakal punya istri kan. Betul. Kan nggak mungkin istri Andre laki-laki kan, pasti Iya. perempuan. Iya. Jadi pikirnya bayangin gini kan, kalau aku nyakitin perempuan baik fisik ataupun hatinya, takut aja gitu karma dari Tuhan gitu. Iya. Gimana sih saat nanti istri Andre gitu kan disakitin oleh lelaki lain dengan perkataannya, dengan sikapnya gitu. Atau nanti anak Andre sendiri digituin orang lain gitu kan, apa nggak sakit gitu. Betul. Jadi kalau
pengen nyakitin laki perempuan gitu kan, berpikirnya sih ke situ aja gitu, generasi gini kan. Bayangin aja punya istri atau punya adik atau punya anak perempuan digituin orang lain, gimana sih perasaan kita gitu kan. Iya. Pasti sakit juga. Bagus apa, bagus banget gitu, empati kamu kepada perempuan tuh bagus, hanya itu loh, emosinya masih meledak-ledak. Bagus. Nah, kalau kamu, Ya. pendapat kamu gimana? Bukan masalah konflik atau apanya gitu ya, tapi untuk meredam itu semua ya, baik si perempuannya atau laki-lakinya harus bisa saling memahami dulu, Iya. baru nanti setelah itu bisa saling mengerti dan saling menghormati sama lain. Bagus. Bagus. Bagaimana generasi muda bisa berpikir lebih bagus lagi, seperti kalian tuh bagus ya. Bagaimana menyampaikannya, mungkin kalian akan lebih bagus lagi menyampaikannya, karena yang memahami dunia kaum milenial adalah kaum milenialnya itu sendiri. Yang memahami dunia anak-anak, walaupun saya pernah jadi anak-anak juga, sebetulnya yang paling memahami dunia anak-anak adalah anak-anak itu sendiri. Nah, jadi tugas kalian itu untuk bagaimana meredam suasana di luar sana. Nah, mungkin akan jauh lebih baik kalian. Ya. Saya orang tua mungkin hanya bisa berdoa atau mendorong, actionnya tetap kalian. Nah, kalau saya sih sebenarnya cuma itu. Ada lagi? Nggak apa-apa kalau ada. Nah, Mempersingkat waktu aja sih. Kita kan ya mungkin untuk gitu. Kalau kita nih ya wajar kan dalam rumah tangga atau dalam kehidupan, bukan rumah tangga aja gitu, kehidupan sehari-hari gitu kan, pasti ada konflik gitu. Iya, santai. Maklum, orang Medan kan dong, ke pantang dipancing, lu jual gua beli gitu. Lo borong. Jadi ya itu tadi, kembali lagi kan, nggak, bukan dalam kehidupan rumah tangga aja, kehidupan sehari-hari, bukan sama istri, bukan sama anak, sama yang lain juga kita pasti ada konflik, ada apa gitu kan. Tapi alangkah baiknya gitu, alangkah baiknya tuh kan ya udah selesaikan pribadi atau selesaikan baik-baik gitu kan. Kan nggak etis ya diumbar-umbar gitu kan, diomong-omongin, itu kan istilah, kalau konflik itu kan ibarat aib sendiri punya konflik antara Andre, Adam. jadi jangan dipublikasi. Ya, gitu. jangan dipublikasi lah, selesaikan Bagus. masalah sendiri baik-baik. Mungkin Iya. ya, apalagi kan seorang tokoh agama yang udah punya nama gitu, berkata seperti itu serasa nggak etis banget gitu. Tapi maaf Kak Bro Jesis, apa empati kepada perempuannya terlalu tinggi ini Andre nih, jadi masih kurang bisa jadi kontrolnya. Tapi memang jiwa anak muda begitu, berapi-api, menggebu-gebu, bagus. Itu anak muda tuh harus begitu. kita kan jadi kan itu kan, nah itu juga kita generasi muda kan sering buka sosial media gitu kan. Wah, Iya. Ustadz aja ngomong gini, Kiai ngomong gini, apa tokoh agama ngomong gini. Iya. Terus kan lama-lama tuh otak kita juga kecuci gitu. Iya. Pastinya kan. Iya. Takutnya sih itu, kasihan generasi-generasi selanjutnya gitu. Betul. Jadi ya udahlah, kalau ada yang perlu diumbar itu yang baik-baik aja gitu, yang dipublikasikan gitu. Yang jahat-jahatnya atau yang nggak baiknya ya udah disimpan diri pribadi aja masing-masing gitu kan, Om. Iya, betul. Betul. Mungkin ya itu aja sih, untuk kita semua sih sebenarnya untuk saling belajar. Tapi begini, saya ingin bicara terakhir tentang kesimpulan. Kesimpulannya, sebetulnya kami di sini tuh tidak setuju seorang perempuan itu untuk dihujat dalam keadaan dipublikasi. Ya, Gitu. sangat-sangat nggak setuju lah. Jadi kami setuju semua di sini kesimpulannya itu, dan ternyata perempuan itu di mata anak-anak muda juga bagus penilaiannya. Yang tua apalagi semakin di atas saya
generasi orang tua saya begitu sangat hormat, sampai ada yang bilang, mungkin saya ngambil contoh di salah satu kitab, kalau tidak salah Mahabharata, ada salah satu tokohnya bilang, yaitu tokoh Pandawa 5, bilang kepada saudara-saudara, suara ibu itu suara Tuhan. Nah, apa kesimpulan yang saya tarik dari awal sampai sekarang, perempuan harus dihargai, harus dihormati. Bukan tidak boleh ditegur, bukan tidak boleh dinasehati, bukan tidak boleh dihukum, tetapi janganlah sampai dipublikasi. Ya, itu pribadi, antara pribadi kita dengan yang bersangkutan, tidak perlu dipublikasi. Gitu. Jadi seperti itu, mengajak semua untuk membenci seseorang atau membenci kaum wanita, terutama saya, kaum perempuan. Saya menganggapnya wanita itu perempuan. Ya, masih belajar. Dari saya itu aja. Ini tambahan ya. Ntar emosi meledak lagi, takut tuh jadi susah. Iya, kemarin gitu aja dulu Pak. Saya nuntut quotes. Ya, Kamro dan Cesis mungkin untuk vlog kali ini cukup sekian. Nextnya mungkin ada pembahasan lainnya mungkin. Untuk vlog kali ini kita tutup dengan satu quotes dari seorang perempuan. Ah, itu keren. Harus tentang perempuan. Mentang-mentang topiknya perempuan, langsung otak-otak cari quotes apa ya, perempuan ya. Apa tuh? Ini otak besar ngomongin ide, otak sedang ngomongin peristiwa, dan otak kecil ngomongin orang. Eleanor Roosevelt. Wah, keren. Bagus. Gitu aja Kamro dan Cesis. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa apa? Ya jangan lupa lah komen, apalagi like, subscribe lah yang paling penting. Tanpa kalian kami ini bukan apa-apa, boy. Oke, salam.